Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofie Novian dari kelas F dengan NIM akhir 211 dari S1 Pendidikan Tatap Muka. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas literasi digital, yaitu literatur review. Saya akan memulai presentasinya. Oke, eh, peningkatan produktivitas, kreativitas, dan daya saing usaha melalui teknologi informasi, pelatihan, dan pemanfaatan media internet dalam industri catering, boga, dan pendidikan tatap muka. Pendahuluan. Peningkatan produktivitas, kreativitas, dan daya saing dalam industri catering boga dan pendidikan tatap muka merupakan tantangan utama bagi pelaku bisnis di sektor ini. Dalam era digital dan globalisasi, teknologi informasi, pelatihan karyawan, dan pemanfaatan media internet menjadi kunci untuk menghadapi dinamika pasar yang semakin kompleks. Dalam pendahuluan ini, saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan strategis teknologi informasi, pelatihan karyawan yang efektif, dan eksploitasi media internet dapat menjadi pendorong utama untuk mencapai tujuan ini. Dengan memperkuat fondasi ini, diharapkan industri catering, boga, dan pendidikan tatap muka dapat meningkatkan efisiensi operasional, menginspirasi kreativitas dalam pengembangan produk dan layanan, serta meningkatkan daya saing di pasar yang kompetitif. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan untuk literatur review tentang literasi digital dalam bidang catering, boga, dan pendidikan boga yang melibatkan analisis literatur, kajian deskriptif, sintetis informasi, pemilihan dan pengelompokan artikel, evaluasi kualitas, penyajian temuan, analisis gap, serta refleksi dan implikasi. Melalui langkah-langkah ini, tinjauan literatur dapat memberikan pemahaman mendalam tentang status literasi digital dalam tata boga, mengidentifikasi tantangan, dan menawarkan strategi untuk pembaruan di masa depan. Untuk pembahasan dari jurnal yang pertama ada hasil analisis menunjukkan bahwa teknologi informasi dan pelatihan sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja pegawai. Di samping itu, pelatihan sumber daya manusia juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemanfaatan teknologi digital pada pegawai di perusahaan catering dan burga. Selanjutnya, jurnal yang kedua. Hasil analisa yang dilakukan menunjukkan bahwa adanya perbandingan data antara sesudah dan sebelum penggunaan e-procurement dijelaskan dari jumlah barang di gudang dan uang yang dikeluarkan divisi keuangan selalu menuju keseimbangan. Yang ke Jurnal yang ketiga ada hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama, pemanfaatan media internet sebagai sebagian besar dalam kategori cukup dengan frekuensi relatif 61%. Yang kedua ada pengolahan dan penyajian makanan kontinental sebagian besar dalam kategori cukup dengan frekuensi relatif 65%. Yang ketiga, ada pengaruh pemanfaatan media internet terhadap kreativitas pengolahan dan penyajian makanan kontinental. Jurusan Tata Boga, siswa kelas 11 SMK Negeri 1 Kalasan dengan hitungan 0,626 dan R tabel 0,254. Dalam dapat dikatakan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan pemanfaatan media internet terhadap kreativitas pengolahan dan penyajian makanan kontinental.
koefisien determinan atau R2 sebesar 0,39. Selanjutnya jurnal yang keempat, penelitian ini menghasilkan bahan ajar interaktif berbasis web pada kompetensi dasar personal hygiene, memperoleh nilai dari ahli media 82 dan ahli materi 86 dengan rata-rata 84 dalam kategori sangat layak. Yang kedua, ada bahan ajar interaktif menggunakan web pada kompetensi dasar personal hygiene mendapat respon tertinggi dengan persentase 48,4% yang termasuk kategori cukup layak dan bisa disimpulkan media ini layak untuk digunakan dalam pembelajaran materi personal hygiene di SMK Negeri 2 Ponorogo dengan tindak lanjut mengembangkan sajian materi yang lebih menarik dan relevan dengan materi personal hygiene. Selanjutnya yang kelima, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi ikon kemajuan dari sebuah bangsa. Semakin canggih teknologi yang digunakan, semakin mudah praktik dari segala aktivitas dapat diselesaikan. Sedangkan industri kreatif dapat dikatakan sebagai sektor usaha kreatif yang berdasarkan hasil inovasi dan kreativitas dari si pemilik. Penggabungan teknologi informasi dan komunikasi dalam industri kreatif akan meningkatkan daya saing usaha untuk kemajuan bangsa. Metode yang diambil dalam penulisan ini dengan menggunakan metode deskriptif di mana menceritakan kegiatan yang ada dalam sektor industri kreatif dalam sektor UMKM dengan mengadopsi aplikasi yang dapat diterapkan untuk menemukan ide dan kreativitas dalam daya saing usaha. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.